Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alia Nabilah. Nomor induk mahasiswa 28921500098, Prodi Manajemen kelas reguler plus semester 3 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi tentang word of mouth marketing untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Marganda Sitohang, MPD. Pembahasan. Yang pertama, pengertian word of mouth marketing, jenis dan contoh word of mouth marketing, cara kerja word of mouth marketing, strategi word of mouth marketing, faktor dan manfaat word of mouth marketing. Yang pertama, pengertian word of mouth marketing. Word of mouth marketing is a tactic used to generate natural discussion about and recommendation for a product or company. Essentially, getting people to talk about your brand, product, or business is the goal of this type of marketing. Menurut Kayako, word of mouth adalah tindakan sederhana untuk berbagi informasi dengan orang yang telah dikenal. Word of mouth adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk menghasilkan diskusi atau pembicaraan secara natural atau alami tentang rekomendasi sebuah produk atau brand. Intinya, tujuan utama dari strategi word of mouth adalah membuat produk, jasa, atau brand kamu dibicarakan oleh orang atau konsumen. Nah, menurut survei Nielsen, bahwa 92% orang lebih percaya rekomendasi dari teman atau keluarga daripada iklan. Dari survei ini terlihat jelas kalau word of mouth dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan menjaga loyalitas pelanggan. Kita beralih ke jenis dan contoh word of mouth marketing. Yang pertama, organic word of mouth adalah pembicaraan atau diskusi pelanggan yang terjadi secara alami karena kualitas positif dari produk atau layanan kamu. Nah, di sini adalah pembicaraan dari dan antara orang terdekat kita, misal teman ataupun keluarga. Yang kedua, amplified word of mouth adalah pembicaraan atau diskusi pelanggan yang terjadi karena brand sengaja menjalankan kampanye atau campaign yang mengundang pembicara. Contohnya, sebuah brand kosmetik Wardah yang menghadirkan pembicara dan influencer, serta brand ambassador untuk memperkenalkan dan mereview produk mereka. B. Contoh word of mouth marketing yang dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan akan menyebutkan brand kamu dalam unggahan sosial media, lalu memberikan ulasan atau review positif dan merekomendasikan produk atau jasa kita kepada orang lain. Mereka menceritakan pengalaman baik dengan produk ini yang kita jual kepada orang lain dan mengajak teman atau keluarganya untuk mencoba produk atau jasa yang kamu tawarkan. 3. Cara kerja word of mouth marketing. Di sini saya langsung pada pengaplikasian gimana sih cara kerja word of mouth marketing. Cara kerja umumnya adalah ketika seorang pengunjung memiliki waktu menyenangkan atau berkesan di sebuah restoran karena harapan mereka terlampaui atau terpenuhi, kemudian menceritakan tweet tentang hal itu, atau ketika seseorang memiliki pengalaman terbaik menggunakan produk, kemudian memberitahu semua orang yang mereka kenal tentang produk itu. Itu adalah contoh penggunaan yang paling umum ditemui. Cenderung mengarah kepada serangkaian interaksi lanjutan. Dengan gini, tidak hanya orang-orang itu cuma dengar atau tahu nama produk atau brand atau suatu restoran, tetapi juga pengen mencoba atau menerbitkan rasa penasaran dan ingin mencobanya, seperti itu. Empat, strategi meningkatkan word of mouth marketing. Ciptakan produk atau jasa yang berkualitas. Strategi untuk menciptakan word of mouth adalah membuat sesuatu yang layak untuk dibicarakan atau sesuatu yang out of the box atau berbeda dengan yang lain. Nah, di situ kita mempunyai ciri khas, itu bisa dijadikan bahan untuk orang-orang itu mempromosikan produk kita, seperti itu. Minta
Feedback dari konsumen. Feedback dari konsumen ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk tersebut. Gunakan user-generated content. UGC adalah berbagai konten seperti video, foto, tulisan, atau review yang dibuat oleh konsumen. Konten yang sudah dibuat oleh konsumen ini akan di-repost oleh brand di media sosial dengan menyertakan kredit caption. Membuat event yang melibatkan komunitas pelanggan. Melalui event ini, brand atau produk juga bisa membangun kedekatan atau hubungan positif dengan konsumennya. Yang kelima, kumpulkan review atau ulasan produk. Word of mouth bisa terjadi di lingkungan sosial seseorang. Bisa berasal dari review yang disampaikan pengguna lain terkait produk. Nah, review ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Kita lanjutkan faktor dan manfaat word of mouth marketing. Nah, manfaat word of mouth marketing jelas yang pertama hemat biaya karena ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis tis-tis. Yang kedua, meningkatkan popularitas brand. Maksudnya di sini adalah jika konsumen membicarakan produk kamu kepada orang lain, yang orang lain awalnya itu nggak tahu produk kamu, terus jadi penasaran dan ingin cari tahu. Ini bisa meningkatkan popularitas brand kamu. Nah, di sini saya punya pengalaman pribadi. Saya juga adalah salah satu dari konsumen yang termakan oleh omongan atau review dari orang lain untuk produk yang bernama Scarlett. Nah, di sini yang awalnya saya nggak tahu dan saya benar-benar nggak pengen tahu, bahkan nggak pengen coba, terus lama-lama jadi tertarik gitu. Nah, di sini seefektif itu word of mouth marketing untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin coba seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand. Hal ini karena pelanggan merasa puas dalam menggunakan produk. Nah, konsumen berbagi kepuasan tersebut kepada orang lain, sehingga banyak orang yang ikut percaya terhadap produk kamu. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Keingintahuan dan kepercayaan dari konsumen akan mendongkrak penjualan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor word of mouth marketing. Faktor yang pertama di sini ada engage. Engage adalah suatu upaya dari perusahaan untuk mengikutsertakan dan menghadirkan rasa memiliki dari konsumennya. Salah satu yang bisa kamu lakukan adalah mendengar opinion atau pendapat mereka mengenai produkmu. Nah, ini merupakan implementasi dari faktor engage. Faktor yang kedua yakni acquire. Agar faktor acquire bisa lebih maksimal, kamu perlu memahami karakteristik dari target konsumen kamu. Buatlah konsumen membicarakan perusahaan atau produkmu dengan berbagai cara. Sebab word of mouth tidak akan berhasil tanpa adanya interaksi dari konsumen. Faktor yang ketiga, empower. Empower bisa dilakukan dengan melibatkan konsumen dalam proses promosi brand yang kamu miliki. Misalnya, kamu bisa mengajak konsumen dalam pemilihan rasa atau warna baru dalam menu atau produk yang akan kamu launchingkan atau yang akan kamu keluarkan. Kamu perlu memberi kesempatan kepada konsumen untuk bisa menceritakan pengalaman real mereka yang mereka rasakan atau mereka alami kepada orang lain. Seperti itu. Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa word of mouth adalah bentuk promosi yang mengandalkan pelanggan dan penggemar yang puas untuk mempromosikan merek atau produk secara natural atau organik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk media seperti gambar, video, vlog, dan yang lainnya. Dan strategi pemasaran word of mouth ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Tetapi kekurangannya adalah dari promosi ini ketika kita mempunyai produk atau yang kualitasnya kurang baik seperti itu, nah itu gampang atau mudah saja dari pelanggan itu mereview atau memberitahu kepada
teman atau keluarga bahwa produk kita tuh kurang bagus, jadi mereka bisa terpengaruh dengan cepat seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.